Hai semuanya, perkenalkan nama aku Sylvia Irawan. Di video ini, aku akan membahas tentang materi paradigma interpretif dan semiotika. Paradigma interpretif. Sebelum masuk ke dalam materi yang pertama, aku akan menjelaskan apa itu paradigma. Paradigma ialah sebuah cara pandangan mengenai sesuatu yang di dalamnya terkandung sejumlah teori, asumsi, model bahkan solusi tertentu tentang sebuah persoalan, bahan kajian, serta tujuan. Berikutnya, pengertian paradigma interpretif. Paradigma interpretif merupakan pandangan yang memandang bahwa kebenaran atau kehidupan nyata itu tidak hanya memiliki satu sisi, melainkan dapat memiliki banyak sisi, sehingga dapat berbagai sudut pandang satu sama lain. Di dalam paradigma interpretif terdapat beberapa tokoh-tokoh, yaitu René Descartes, Max Weber, dan Immanuel Kant. Dalam komunikasi terdapat 3 teori interpretif. Yang pertama, ontologi. Ontologi merupakan teoritis interpretif yang memusatkan gagasan dari ontologi bahwa realitas tidak akan bisa dimengerti tanpa mempertimbangkan proses sosial dan mental yang terus-menerus membangun realitas tersebut. Yang kedua, epistemologi. Teoritis interpretif mengajukan epistemologi yang subjektif, artinya bahwa tidak ada hukum universal atau hubungan sebab akibat yang bisa dijadikan kesimpulan mengenai dunia sosial. Yang ketiga, aksiologi. Teoritis interpretif menjauhkan diri dari dugaan bahwa realitas sosial dipisahkan dari nilai subjek, peneliti, komunitas penelitian, dan masyarakat. Ciri-ciri paradigma interpretif: sudut pandang atas ilmu sosial yang normalis, antipositifis, voluntaris, dan ideografis. Materi kedua, semiotika. Semiotika adalah sebuah ilmu ketandaan di mana kita sebagai subjek selalu bisa memaknai tanda-tanda dalam objek-objek tertentu. Di dalam semiotika terdapat 3 hubungan semiotika. Yang pertama, semiotika pragmatik, semiotika sintaksis, dan semiotika semantik. Komponen dasar semiotika. Komponen dasar semiotika yang pertama adalah tanda, yakni bagian yang menandai suatu hal atau keadaan untuk menjelaskan objek kepada subjek. Berikutnya adalah lambang. Lambang merupakan sesuatu yang mengarahkan pemahaman subjek terhadap objek, dan isyarat adalah keadaan atau hal yang diberikan subjek kepada objek untuk memberitahukan kepada objek yang diberi isyarat saat itu. Dan berikut adalah contoh kasus yang saya ambil dari jurnal analisis semiotika dalam film Alangkah Lucunya Negeri Ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Roland Berdes yang berfokus pada gagasan tentang gagasan signifikasi 2 tahap atau two order of signification, yang mana signifikasi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier atau penanda dan signified atau petanda di dalam sebuah tanda terhadap realitas eksternal. Berdes menyebutkan sebagai denotasi, yaitu makna paling nyata dari tanda, dan konotasi adalah istilah yang digunakan Berdes untuk menunjukkan signifikasi tahap kedua. Pada signifikasi tahap kedua, yang berhubungan dengan isi, tanda bekerja melalui mitos atau myth. Mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang realitas atau gejala alam. Hasil penelitian yang diambil dari scene berikut memperlihatkan Muluk membuntuti salah satu pencopet pasar. Ia terlihat sangat kesal dengan kelakuan pencopet cilik itu. Di saat sulitnya mencari kerja, ia muncul dengan mudahnya mendapat uang dengan cara mencopet. Lalu makna konotasi yang didapatkan dari dialog pada scene tersebut adalah pada saat pencopet berkata, "Saya kan pencopet bang, bukan tukang minta-minta." Nah, dalam makna konotasi yang muncul di sini, yaitu gambaran anak-anak jalanan di Indonesia, khususnya Jakarta yang sudah sejak dini dipekerjakan sebagai pencopet, bukan tukang minta-minta. Mencopet sangat dikonotasikan sebagai tindakan kriminal, tapi dalam dialog adegan di atas, tukang minta-minta terdengar lebih rendahan dibanding pencopet. Hal ini dikarenakan mencopet sudah layaknya seperti pekerjaan yang digeluti anak-anak di jalanan ibu kota, sedangkan tukang minta-minta diartikan sebagai tindakan keputusan atau bukan suatu profesi maupun pekerjaan. Berikut adalah literatur yang saya gunakan untuk materi ini. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa.